Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak di pembelajaran IPA kelas 7 dengan Bu Nuni. Gimana kabar kalian anak-anak untuk hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya semuanya. Ingat jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini biar kalian sehat selalu dan terhindar dari wabah penyakit. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan pelajari materi campuran. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan tentang pengertian campuran. Yang berikutnya bisa menjelaskan perbedaan campuran homogen dan heterogen. Kemudian bisa menjelaskan ciri-ciri asam, basa, dan garam. Bisa menjelaskan juga apa itu indikator alami dan buatan dan bagaimana cara mengujinya. Baik anak-anak, akan kita mulai dari yang pertama yaitu tentang campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contohnya campuran dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan beberapa logam. Nah, jenis campuran ini dibagi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen ini kita sebut juga dengan larutan. Nah, dalam suatu larutan ini pasti ada yang namanya zat pelarut atau solvent dan zat yang terlarut atau solut. Dalam larutan ini ukurannya partikelnya sangat kecil anak-anak, yaitu diameternya kurang dari 1 nanometer sehingga tidak dapat dilihat walaupun dengan mikroskop ultra. Oleh karena itu larutan terlihat homogen, artinya terlarut dan pelarut dalam larutan tidak dapat dibedakan. Bisa dilihat ya di gambar. Jadi larutan ini tersusun antara pelarut dan zat terlarut. Contohnya misalnya dalam wadah ini kita isi antara garam dan air. Maka garamnya ini adalah sebagai zat yang terlarut, sedangkan airnya adalah zat pelarutnya. Ketika kita aduk, nanti partikel yang terlarut ini tidak dapat terlihat sehingga tidak bisa dibedakan dengan pelarutnya. Jadi sangat menyatu jadi satu. Larutan asam, basa, dan garam. Pada dasarnya larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Contoh larutan asam seperti cuka, ya ada jeruk, apel, dan buah-buah yang lain ya anak ya. Sedangkan contoh dari larutan basa yang sering kita pakai yaitu ada sabun mandi, sabun cuci, sampo. Nah ini masuk larutan basa. Kita mulai dengan larutan asam. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam ini banyak ditemukan dalam buah-buahan maupun sayuran. Tadi contohnya sudah Ibu jelaskan di depan ya, ada jeruk, ada lemon, tomat, asam cuka. Ada lagi kalau yang zat kimia, yang sifatnya kimia itu ada asam klorida. Ya, asam klorida, ada juga pengisi aki ya, ada asam sulfat. Nah, ini untuk yang asam buatan. Ciri-ciri dari larutan asam. Yang pertama adalah rasanya asam tentunya. Yang kedua, memiliki pH atau derajat keasaman kurang dari 7. Dan yang ketiga, bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan korosi. Nah, ini ada ciri-ciri dari asam. Yang kedua, basa.
Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tadi sabun mandi, sabun cuci, sampo, ada pasta gigi, ada obat luka lambung, obat mah anak-anak, dan pupuk yang kita pakai untuk menyuburkan tanaman itu ternyata juga tersusun dari basa. Bagaimana ciri-ciri basa? Yang pertama, pH-nya lebih dari 7. Kalau asam tadi kurang dari 7, kalau basa lebih dari 7. Mempunyai rasa agak pahit. Nah, ini rasanya agak pahit, anak-anak. Terasa licin di kulit. Kemudian mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi kebalikan dari sifat asam ya. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam ini sering direaksikan dengan larutan basa, anak-anak. Nah, untuk menghasilkan apa? Menghasilkan senyawa yang netral atau yang kita kenal dengan reaksi penetralan ya. Atau reaksi netralisasi. Nah, pada reaksi netralisasi ini akan dihasilkan yang namanya garam dan air. Garam dan air. Jadi garam itu terbentuk dari reaksi netralisasi. Nah, yang ketiga tentang indikator. Apa indikator? Indikator asam dan basa ini adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam dan basa ini ada dua, yaitu indikator alami maupun indikator buatan. Kita lihat indikator alami. Nah, berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami ini akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam maupun basa. Contohnya kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu maupun kembang sepatu. Bisa kita lihat ya di gambarnya, ini masuk indikator alami. Nah, beberapa contoh indikator alami asam dan basa bisa dirangkum dalam tabel sebagai berikut. Kita lihat, ini ada set indikator, ada 1 sampai 12 ini ditampilkan di tabel. Kemudian warnanya apabila dia termasuk asam maupun basa. Kita ambil contoh anak yang sering dalam kehidupan sehari-hari, nanti bisa kamu praktekkan di rumah. Yang pertama adalah kunyit. Kunyit ini bila dimasukkan dalam suatu larutan berubah warnanya jadi kuning terang, lebih terang. Ini termasuk dia asam. Sedangkan dia kalau dimasukkan dalam suatu larutan kok berubah warnanya ke merah oranye ya, atau kita sebut dengan jingga, berarti dia tergolong basa. Yang kedua, bunga sepatu. Tahu ya bunga sepatu? Nah, ini kalau kita masukkan dalam suatu larutan berwarna merah, berarti tergolong asam. Kalau dia berwarna kuning, berarti dia tergolong basa. Daun pacar air. Nah, ini nanti akan berubah jadi merah bila dimasukkan dalam larutan yang bersifat asam. Dan berwarna kuning bila dimasukkan dalam larutan yang bersifat basa. Nah, ini yang sering kita ambil sampelnya aja langsung ya. Contohnya pada bunga mawar merah. Nah, bunga mawar merah ini nanti bila kita tumbuk ya nih, anak sebenarnya kita buat dalam bentuk ekstrak larutan kental ya, akan berubah warna merah muda bila dia masuk ke larutan yang sifatnya asam. Sedangkan basa bila warnanya apa? Hijau ya. Kemudian kulit manggis. Nah, ini daripada kita buang jadi sampah, bisa kita manfaatkan ya anak untuk sebagai indikator alami ya. Indikator alami. Nah, ini apa perubahan warnanya? Kalau dia tergolong asam, larutan yang kita uji, kita masukkan ke kulit manggis, dia akan berubah jadi coklat kemerahan. Sedangkan bila basa, birunya biru kehitaman. Nah, begitu juga dengan bunga yang lain. Nah, ini ya, ini anak, ini contoh-contoh untuk indikator alami. Nah, bagaimana dengan indikator buatan? Nah, indikator buatan ini contohnya adalah kertas lakmus. Anak-anak, kertas lakmus ini ada lakmus merah, ada lakmus biru, tambah satu lagi sebenarnya ada lakmus universal. Nanti Ibu tampilkan ya di gambarnya.
Warna kertas lakmus biru ini akan berubah menjadi merah dalam larutan yang basah. Ya, lakmus biru berubah menjadi merah bila dalam larutan asam. Warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan yang basah. Nah, sehingga kalau nanti diuji cobakan anak-anak di laboratorium, ya laboratorium atau mungkin di rumah bisa nih anak-anak nanti bisa membeli kertas lakmus ya di apotek, ini bisa mencoba ya di rumah. Nah, ini ada beberapa larutan yang dimasukkan dalam gelas kimia ya anak-anak ya. Kita lihat pada gelas kimia yang pertama, yang sebelah kiri. Nah, ini masing-masing gelas ini nanti diisi dengan lakmus merah dan lakmus biru. Kita lihat yang pertama. Bila lakmus merah, nah lakmus merah ya, berarti yang gelas A pertama yang merah ya, dimasukkan nih lakmus merah ke dalam suatu cairan, kok dia tetap merah. Ingat, lakmus merah dimasukkan larutan tetap merah, maka dia bersifat asam. Lihat di tabelnya. Kemudian lakmus merah ya, bila dimasukkan suatu larutan kok berubah jadi biru ya, sebelah kanan paling kanan, gelas paling kanan ya. Lakmus merah dimasukkan dalam larutan kok berubah jadi biru, maka dia termasuk basah. Sedangkan bila lakmus biru dimasukkan dalam larutan kok tetap, nah dia akan bersifat apa anak-anak? Bersifat netral. Itu ditunjukkan oleh percobaan yang gelas tengah, gelas kimia tengah. Nah itu. Kemudian kalau lakmus biru, kita pakai lakmus biru nih ya, lakmus biru ini kita balik ke gelas 1 ya. Bila lakmus biru dimasukkan satu larutan kok berubah jadi biru atau tetap biru, biru tetap biru. Saya ralat yang gelas paling kanan. Kita lihat gelas yang paling kanan. Lakmus biru dimasukkan ke larutan tetap biru ya. Kemudian lakmus biru dimasukkan ke dalam suatu larutan, dia berubah merah. Nah, ini yang paling gelas 1 yang pertama biru dimasukkan larutan jadi merah. Nah, dia bersifat apa? Bersifat basah ya, biru berubah jadi merah bersifat basah. Nah, gitu. Sedangkan nanti bila lakmus biru ini dimasukkan suatu larutan berubah jadi merah, maka disebut basah. Jadi gitu ya anak-anak ya. Jadi sekali lagi kita lihat lakmus merah dimasukkan larutan tetap merah, lakmus biru berubah jadi merah, itu berarti larutannya bersifat asam. Kemudian yang paling kanan, lakmus biru dimasukkan larutan tetap biru ya. Kemudian lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan berubah jadi biru, itu artinya larutan bersifat basah. Gelas yang paling kanan. Yang gelas tengah, lakmus merah dimasukkan ke suatu larutan tetap merah, lakmus biru dimasukkan ke larutan tetap biru, berarti bersifat netral. Nah, itu ya anak-anak ya. Itu pengujian menggunakan lakmus sebagai indikator buatan. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa contoh indikator buatan yang lain. Ya. Yang sebelah kanan itu ada indikator universal. Nah, ini sama seperti lakmus anak-anak tapi bersifat universal. Kalau bedanya karena lakmus merah biru hanya bisa menentukan oh ini larutannya bersifat basah, oh ini bersifat asam, seperti itu. Tadi perubahannya kalau merah dimasukkan ke larutan berubah jadi biru, ya lakmusnya berarti basah. Kalau menggunakan lakmus biru dimasukkan dalam suatu larutan
berubah jadi merah, dia bersifat asam. Jadi hanya untuk menentukan asam dan basa saja. Tapi belum bisa mengukur seberapakah besar kecilnya tingkat derajat keasaman basanya. Maka perlu alat lain, yaitu yang kita sebut pH meter dan indikator universal. Indikator universal ini juga bersifat sebagai terbuat dari kertas, anak-anak. Jadi dia juga termasuk indikator lakmus ya, indikator lakmus. Nah, bedanya kita lihat, kalau ya indikator universal bisa mengetahui seberapakah tingkatan derajat keasamannya. Begitu juga dengan pH meter, ini digital, anak-anak, menggunakan sumber energi baterai ini, anak-anak ya, ini bisa dilepas diganti yang baru. Cuma kelemahannya kalau baterainya habis nggak valid hasilnya ya. Nanti dibuka tutup hitamnya itu, dicelupkan dalam larutan, nanti akan menunjukkan angka berapa. Nah, angka itulah nanti yang kita sesuaikan di derajat keasaman yang ada di bawah. Sama juga dengan yang lakmus universal, nanti dicelupkan, terus perubahan warnanya apa? Ditempelkan, di situ ada ukurannya. Nah, untuk mengetahui, kita lihat di sini ada tingkatan derajat keasaman atau kita sebut pH ya, anak ya. pH ini rentangnya dari 0 sampai 14. Kita lihat 0 sampai 14. Lihat perubahan warnanya. Ini ada berbagai macam garis warnanya. Dikatakan netral bila pH-nya itu sama dengan 7. Dikatakan asam bila pH-nya kurang dari 7. Ya toh, kurang dari 7, antara 0 sampai 7. Semakin angkanya kecil, dia asamnya kuat. Semakin angkanya kecil, dia semakin asamnya kuat. Kalau angkanya mendekati angka 7, misalnya 5, 6, dia disebut asamnya asam lemah. Untuk basa ini kebalikannya. Nah, kalau angkanya besar menunjukkan basanya kuat. Sehingga kalau dia mengarah ke angka 14, misalnya 12, 13, 15, ini dapat disebut dengan basa kuat. Sedangkan bila angkanya kecil mendekati 7 disebut basa lemah. Begitu ya, anak-anak ya. Ini cara pengukuran indikator menggunakan lakmus maupun pH meter untuk mengetahui derajat keasamannya menggunakan kertas ini. Sekarang kita lihat garam. Di depan kita sudah menyampaikan bahwa garam itu terbentuk dari reaksi antara asam dan basa melalui reaksi netralisasi atau dikenal dengan reaksi penggaraman. Nah, cara membuatnya, garam ini dengan mereaksikan antara asam ditambah basa. Nanti hasilnya akan diperoleh garam ditambah air. Nah, contoh reaksi asam basanya ada di bawah. Kita lihat HCl, ini kita baca asam klorida, ini adalah tergolong asam. Ditambah NaOH, kita baca natrium hidroksida, ini tergolong basa. Kalau kita reaksikan akan membentuk natrium klorida, NaCl. NaCl ini adalah nama lambang dari garam dapur ya, natrium klorida. Hasil sampainya ditambah H2O. H2O ini adalah air. Nah, ini adalah reaksi penggaraman ya. Nah, kemudian kita lanjutkan campuran heterogen ya. Kalau tadi campuran homogen, berbagai macam larutan, tadi ada asam basa garam, kita masuk campuran heterogen. Apa itu campuran heterogen? Nah, campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga masih dikenali zat penyusunnya. Jadi masih dikenali zat penyusunnya. Contohnya campuran air dan pasir ya. Nah, kemudian susu. Nah, ini termasuk campuran heterogen. Nah, kalau campuran air dan pasir ini masih kita bisa lihat, bisa kita pisahkan ya dengan mudah. Ini nanti partikelnya besar nih, dia tergolong suspensi. Sedangkan untuk susu ya, susu ini nanti termasuk larutan atau yang kita bukan larutan, termasuk campuran yang heterogen jenis koloid. Nah, apa toh Bu? Koloid suspensi, kok ada larutan. Nah, ini
Jadi pembagian ketiga itu sebenarnya didasarkan pada ukuran partikelnya anak-anak ya. Di depan kita sudah lihat bahwa campuran homogen atau yang kita kenal larutan memiliki ukuran partikel kurang dari 1 nanometer. Jadi sangat kecil, nggak bisa kita lihat sama sekali anak-anak ya. Tapi untuk yang jenis ukuran yang agak lebih besar ya, lebih dari 10 ya, 10 nih ya, lebih 10 sampai 100, maaf, tadi yang campuran homogen atau larutan itu kurang dari 1 ya, bukan 10 syarat, kurang dari 1 nanometer itu yang larutan. Sedangkan yang koloid itu ukuran partikelnya 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan suspensi itu lebih besar anak-anak, lebih dari 100 nanometer. Nanti kita lihat lagi ya 1 nanometer itu berapa meter, nanti kita lihat di materi bab 1. Perbedaan yang kedua selain ukurannya, dari penampilan fisik luarnya. Kita bisa lihat, nanti kita bisa ngelompokkan. Kalau susu tuh masuk mana ya? Sabun, santan, kemudian minyak dan air itu masuk mana? Kita lihat dari penampilan fisiknya. Koloid ini keruh jernih, keruh tapi agak jernih ya. Partikel yang terdispersi hanya dapat diamati dengan mikroskop ultra. Jadi kita masih bisa melihatnya harus menggunakan mikroskop. Beda dengan yang suspensi, keruh tetapi partikel yang terdispersi dapat diamati langsung dengan mata telanjang. Nah, contohnya apa? Pada pasir, pada air yang kotor tuh ya, ada kotor tuh kan ada campuran air dan pasirnya ya, nah tanahnya itu kalau kita aduk jadi campuran heterogen jenis suspensi, nanti kalau kita lihat aduk lama-lama dia akan memisah, bisa kita lihat proses memisahnya. Nah ini masuk tergolong suspensi. Yang ketiga kestabilan. Kestabilan kalau koloid itu sukar terpisah ya, sukar terpisah. Kalau kita bahas susu terpisah, misahkan susunya sama airnya sulit ya anak ya. Kalau suspensi mudah terpisah ya, minyak dengan air, kemudian tadi tanah dengan air, pasir dengan air itu mudah terpisah. Cara pemisahannya kalau koloid dengan suspensi bedanya, kalau koloid tidak dapat disaring. Coba kalau susu disaring, kan tetap nggak bisa toh terpisah antara susunya maupun airnya. Beda dengan suspensi, air dan pasir misalnya, air dan tanah misalnya, bisa terpisah ya, bisa terpisah nanti dengan proses penyaringan. Nanti yang lolos saringan ini akan menjadi filtratnya itu. Kemudian contohnya, nah ini sabun, susu, santan ini masuk yang koloid, yang asap itu masuk koloid ya anak. Sedangkan yang suspensi, nah selain air keruh bisa juga campuran minyak dan air atau air dan pasir. Nah demikian anak untuk materi hari ini. Saya cukupkan sekian. Silahkan anak-anak nanti evaluasinya bisa dikerjakan di rumah. Nah sudah diberikan ibu kuncinya, silahkan nanti untuk belajar di rumah sambil dibuka-buka lagi ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa anak-anak silahkan tekan tombol subscribe ya, link and share, kemudian komen. Silahkan diisi di bawahnya komentarnya gimana pembelajaran misalnya dengan menggunakan video ini ya. Tulis ya nama, kelas, nomor absen ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.